Shalom dan salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Syukur dan puji Tuhan, pada tahun ini kita dapat mengadakan kebaktian tahunan daerah Bintulu pada tahun 2021 walaupun secara online. Seluruh jemaat BM Pengharapan Sentra ingin menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak daerah, gereja-gereja, dan juga kelompok untuk kita menjadi penganjur pada tahun ini. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih atas penglibatan semua jemaat Tuhan, sama ada dari segi menyumbang tenaga, masa, dan dana bagi memastikan rekaman KTD 2021 berjalan dengan lancar. Walaupun ketika ini wilayah Sarawak di dalam situasi PKP, tetapi ini bukanlah suatu alasan untuk kita melihat kerjasama dan kesungguhan dari semua gereja untuk memuliakan Tuhan di Bandar Bintulu. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, kita datang bersama-sama dan mengikuti acara ini secara online, dan kita percaya firman Tuhan yang akan disampaikan akan menjadi berkat dan kekuatan untuk kita untuk menempuh cabaran hidup kita pada hari ini. Akhir sekali, kami ingin memohon maaf seandainya terdapat masalah teknikal ataupun kesilapan semasa persiapan dan semasa acara dilakukan. Kami percaya segalanya pasti Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat BM daerah Bintulu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang untuk beribadah dalam ibadah kebaktian tahunan 2021 ini. Kasih karunia Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memenuhi hati kita semua. Haleluya, haleluya. Yang dikasihi dan dihormati Pastor Jerai Salo, Pastor BM Lutong Baru, merangkap pemangku misi dan penginjilan Sarawak. Saya mewakili Majelis Eksekutif Daerah dan Majelis Umum Daerah Bintulu mengucapkan setinggi-tingginya ucapan terima kasih kami kepada Bapak Pastor yang sudi menerima undangan kami untuk melayani kami dengan sabda firman Tuhan dalam kebaktian tahunan daerah 2021 daerah Bintulu ini. Terima kasih Bapak Pastor dari Salo. MUD juga dan MU daerah Bintulu ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat langsung dalam menjayakan kebaktian tahunan daerah Bintulu 2021 ini. Pertama kami tujukan kepada gereja pengelola, yaitu BM Pengharapan Sentral, yang sekaligus berperanan dalam melayani Tuhan dan bawa jemaat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Yang kedua, kami tujukan kepada tim media yang telah menyusun program KTD 2021 ini dengan sangat rapi, dengan sangat baik, sehingga acara berjalan dengan lancarnya. Terima kasih banyak. Yang ketiga, kami tujukan kepada para pendoa syafaat daerah Bintulu
yang telah mendoakan kelangsungan ibadah KTD 2021 daerah Bintulu ini sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati pelayanan Anda semua. Segala pujian, syukur, hormat, serta pengagungan kita persembahkan kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus, karena telah mengizinkan kita untuk mengadakan kebaktian tahunan daerah 2021 ini. Walaupun ianya ada kelainan dari yang biasa kita adakan atau ibadah bersumuka di gereja, namun kita bersyukur kepada Tuhan kita yang sangat hebat dan dahsyat dalam membuka ruang lain untuk kita adakan ibadah KTD 2021 ini untuk kita. Dengan kaidah yang lebih luas lagi, mengikut norma baru yang orang sebut ibadah online, sehingga firman Tuhan dapat disebar luas kemana-mana pun juga. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah nama Tuhan. Haleluya. Namun doa saya agar ibadah KTD 2021 ini akan memberkati kita, menyegarkan roh kita, menghiburkan kita, menguatkan kita, serta membuat kita lebih dekat dan membuat hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam dan lebih intim lagi kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada saudara sahabat kita, masyarakat Iban, dan kaum-kaum lain yang turut merayakan Hari Gawai 2021 ini. Saya rasa belum terlambat juga bagi kami, Majelis Eksekutif Daerah, untuk mengucapkan selamat Hari Gawai kepada Anda. Tuhan memberkati. Saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan ucapan berkat dari firman Tuhan yang saya petik daripada 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, damai kasih Kristus berserta dengan kita. Selamat datang ke kebaktian tahunan daerah tahun 2021. Meskipun saat ini kita adakan sedikit kelainan, yaitu kita adakan secara live streaming, tapi kita percaya urapan Tuhan, hadirat Tuhan mengalir di mana sekalipun kita berada saat ini. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Dan kita merendahkan diri kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Kau berikan untuk kami sekali lagi mengadakan kebaktian tahunan daerah pada tahun ini ya Tuhan. Meskipun ya Tuhan kami mengadakan dalam secara sedikit kelainan ya Tuhan, tapi kami mengucap syukur karena kami punya kesempatan ini ya Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu nyata mengalir di setiap rumah-rumah saat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Biarlah lagu-lagu yang kami nyanyikan dapat memuliakan Engkau ya Tuhan, dan biarlah lagu-lagu ini memberkati setiap yang mendengar dan yang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya yang sakit saat ini dipulihkan, yang berduka Kau beri penghiburan ya Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkatkan lagu yang mengatakan ku naikkan syukurku. Kita mengucap syukur bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat syukur kita, sama-sama katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita angkatkan pujian ini sekali lagi, sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siap untuk terus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Buka hati kami agar kami dapat menerima jamahan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari kita katakan, hatiku percaya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kuasa berlindungnya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Engkau yang dahsyat. Haleluya. Mari kita terus menyembah Engkau ya Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat lagi. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita mau terbang bersama-sama dengan Dia. Dan lihat Tuhan kita, Dialah Guru Raja Wali kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terdapat di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, juga terbang di awan bersama-Mu dalam
firman-Mu, firman Tuhan, perintah bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan hari ketuhan dan baru. Semuanya ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan yang layak kita tinggikan, yang layak kita sembah. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya sekali lagi. Oh, haleluya. Jamah hati kami, Roh Kudus. Urapi kami ya Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari jemaat Tuhan, kita angkatkan lagu ini sama-sama, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, membuatkan dan menolong selalu. Sungguh
hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih ya Tuhan, buat jamahan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kami mau terus tinggal di hadirat-Mu ya Bapa. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Saudara, mari kita sama-sama letakkan tangan di hati kita. Mari sama-sama katakan, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spirit of love, joy and peace, you bring your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. And bright in my flesh, gently lead me to you. Come on, let's worship Him. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami sepanjang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pergilah ke seluruh bumi,
Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pemimpin dan jemaat Tuhan di daerah Bintulu pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua melalui kebaktian secara maya ini atau kebaktian tahunan online yang kita adakan mulai pada malam ini dan pagi besok. Tema umum BM pada penggal ini yaitu mulai daripada tahun lepas 2020 hingga 2022 ialah gereja yang berdoa dan meneroka. Tema ini diketengahkan dengan tujuan agar BEM akan terus terlibat secara aktif dalam misi Tuhan dalam dan luar negara sekarang dan pada masa yang akan datang. Berdasarkan tema umum BM ini, maka malam ini saya akan berbicara tentang satu tema yang saya panggil hidup bermisi bagi Allah. Dalam dunia ini, dunia memang menolak Tuhan Yesus. Dia tidak senang dengan pekabaran Injil tentang Tuhan Yesus. Dalam konteks inilah kita dipanggil sebagai murid Yesus untuk Yesus utus di tengah-tengah dunia ini yang tidak senang dengan Injil. Jadi pada malam ini, tema yang saya akan kongsikan seperti yang saya sebutkan tadi. Hidup bermisi bagi Allah. Itu terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 1 sampai yang ke-20. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Oke. Oswald J. Smith, seorang hamba Tuhan dari Kanada yang cukup terkenal pada masa yang silam. Dia berkata demikian, "The mission of the church is missions." Dalam bahasa Malaysia, misi gereja ialah misi. Dan gereja wujud di dunia ini bukan hanya setakat wujud begitu, ada tujuan, ada maksud. Itulah sebabnya hamba Tuhan ini berkata bahwa misi gereja ialah misi. Nah, di dalam pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-20, sekurang-kurangnya ada 4 kebenaran yang saya akan kongsikan untuk kita pada malam ini. Yang pertama, apa itu misi menurut Tuhan Yesus? Yang kedua, apa method, apa cara yang Tuhan mau kita guna pakai waktu pergi bermisi? Yang ketiga, apakah message yang kita beritakan kepada orang di luar di sana? Dan yang keempat dan yang terakhir, yaitu apakah motivasi, apakah yang mendorong kita untuk keluar untuk bermisi bagi Tuhan? Oke, dengan itu kita akan baca Lukas pasal ke-10 ayat 1. Alkitab berkata demikian, "Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua melaluinya atau mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya." Ini kata-kata Yesus dalam ayat 1 kepada murid yang 70 itu. Yang pertama yang kita akan lihat pada malam ini, yaitu apakah itu misi menurut Tuhan Yesus dalam ayat ini? Yaitu pergi keluar. Di dalam ayat 1 ini, Tuhan Yesus menunjuk 70 muridnya yang lain. Okay. Mereka ini bukan murid Tuhan Yesus yang ke-12. Okay. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, Tuhan Yesus juga mengirim 12 muridnya untuk pergi keluar menginjil. Dan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ini, 70 murid ini adalah murid yang biasa ikut Tuhan Yesus juga. Lalu Tuhan Yesus juga mengutus mereka keluar. Okay. Dan di dalam ayat ini, dia mengutus mereka berdua-dua pergi ke kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kalau kita lihat ayat ini secara ringkas, intinya Yesus mengutus mereka keluar, bukan hanya tinggal di dalam. Mereka diutus keluar. Jadi, apa itu misi? Menurut Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal ke-10 ini. Misi itu ialah kita harus keluar daripada kelompok kita yang selalu kita bersama
di dalam kebaktian. Dan sebelum mereka keluar, ayat yang ke-2e, Injil Lukas pasal ke-10 ini, Yesus berkata kepada 7 murid ini. Dia berkata kepada mereka, ini satu pernyataan yang memang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Dia kata, tuaian memang banyak tetapi sedikit. Ini statement ini atau kenyataan ini membawa dua kabar. Ada kabar baik karena tuaian memang banyak, itu kabar yang baik. Tapi juga ada kabar yang tidak baik atau kabar yang buruk. Menurut Yesus di sini, apa tuh kabar buruk? Yaitu pekerja sedikit. Jadi dalam kata lain, ini satu krisis misi pada masa dulu waktu Tuhan Yesus. Memang banyak tuaian, tapi pekerja sedikit. Juga ini merupakan krisis pada masa ini. Di dalam ayat yang kedua ini, Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak. Jadi, menurut Tuhan Yesus, siapakah mereka yang dia gambarkan tuaian yang banyak dalam ayat di sini? Sudah tentu yang dia maksud bukan tuaian secara literal, padi ke atau tuaian yang lain, tapi yang dia maksudkan dengan tuaian yang banyak ialah manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dia gambarkan, tuaian yang banyak. Nah, seperti yang Tuhan Yesus sebut kepada 70 murid ini, tuaian banyak itu kabar yang baik, tetapi krisisnya, masalahnya ialah kurang pekerja. Jadi menurut Tuhan Yesus, oleh karena masalah kurang pekerja, apa yang patut kita buat menurut Tuhan Yesus? Dengan itu kita akan baca Injil Lukas pasal ke-10 ayat 2b hingga ayat ke-3. Tuhan Yesus berkata demikian dalam ayat yang kedua di sini. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Menurut Yesus, apakah yang perlu kita buat? Karena tuaian memang banyak, tapi pekerja itu sedikit sekali. Menurut Tuhan Yesus, ini yang perlu kita buat. Yang pertama, dalam ayat yang kedua tadi, dia sebut, yaitu mintalah kepada Tuhan. Okey? Ini yang perlu kita buat. Perkataan minta di sini yaitu berdoa. Dan bukan hanya berdoa biasa-biasa, tapi menurut orang yang pakar di dalam Alkitab, perkataan minta ini adalah doa yang merayu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa merayu, satu doa rayuan yang sungguh-sungguh dengan tangisan supaya Tuhan mengirim pekerjaannya ke ladang-ladang misi. Okay? Dan itu yang perlu dibuat oleh kita sebagai murid Yesus menurut Tuhan Yesus. Bukan saja doa merayu dengan sangat kepada Tuhan, oleh karena kalau kita tidak pergi menuai waktu sekarang ini, menurut Yesus, tuaian memang sudah masak dan begitu ramai. Kalau tidak akan dituai, dia akan layu dan sudah itu buruk. Oleh sebab itu, urgency of time itu sangat penting. Itulah sebabnya murid Yesus diajar untuk mendoakan rayuan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bila kita berdoa menurut Tuhan Yesus di sini, ayat yang ketiga lagi dia berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Yang kedua, apa yang perlu kita buat menurut Yesus ialah, waktu kita berdoa dengan merayu kepada Tuhan, kita juga siap untuk diutus. Perkataan yang disebut Tuhan Yesus di sini, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Perkataan kamu di sana menunjukkan kepada semua kita, komuniti orang percaya, setiap pribadi komuniti orang percaya yang mengaku dia sebagai murid Tuhan Yesus. Kitalah yang Tuhan Yesus menyuruh untuk pergi menjadi pekerja, supaya pekerja di ladang itu tidak ada masalah. Dengan itu, saudara dan saya lah
merupakan jawaban kepada masalah kekurangan pekerja ini. Berarti apa yang kita perlu buat pada masa ini menurut Tuhan Yesus ialah doa rayuan dan juga merelakan diri kita untuk menjadi pekerja Tuhan di ladang misi. Nah, bila kita keluar menurut Tuhan Yesus, ada caranya yang diajar di sini dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-16. Kita tidak boleh pergi sembarangan saja keluar tanpa mendengar suara Tuhan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajar muridnya, juga mengajar kita pada hari ini bahwa ada cara, ada method ya yang perlu kita perhatikan menurut Tuhan Yesus. Dengan itu kita akan baca Injil Lukas pasal ke-10 ayat 3 sampai yang ke-16. Ayat 3 demikian, saya ringkaskan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Sembuhkanlah orang-orang sakit dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Barang siapa mendengar kamu, ia mendengar aku. Dan barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Seperti yang saya katakan, yaitu apa cara yang Tuhan Yesus ajar kepada muridnya dan juga kepada kita pada hari ini, bagaimana kita keluar untuk bermisi bagi Tuhan dalam zaman ini. Yang pertama yang dia sebut perlu bijak. Tuhan Yesus pernah berkata kepada muridnya sebelum dia mengantar mereka keluar, dia katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu terdapat dalam Injil Matius pasal ke-10 ayat 16. Kenapa kita perlu bijak? Karena Alkitab katakan kita ibarat sebagai anak domba pergi antara serigala. Di luar di sana menurut Yesus ada banyak serigala. Kita digambarkan bila kita pergi keluar untuk bermisi, kita ibarat sebagai anak domba. Anak domba itu ialah satu domba, satu binatang yang memang lembut, satu binatang yang perlu dipimpin oleh seorang gembala. Tapi waktu anak domba ini pergi keluar, ada serigala menunggu di luar. Dan serigala itu kita sudah tahu satu binatang yang mencari mangsa untuk dimakannya. Jadi dalam konteks macam ini, menurut Tuhan Yesus, kita yang keluar untuk bermisi, kita perlu bijak, kita perlu berdoa minta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan yang beri kita hikmat dan akal budi untuk pergi bergaul di antara serigala. Waktu kita pergi keluar juga, kita perlu bijak. Dan juga bukan hanya bijak saja, tapi kita juga perlu jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut menurut Tuhan Yesus? Karena dialah yang mengutus kita. Kalau dia yang mengutus kita, dia juga yang menyertai, melindungi kita. Nah, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya dalam Injil Matius 28, bahwa pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah ayat yang ke-20 yang terakhir sekali dia katakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Itu janji Tuhan Yesus bila kita keluar bermisi. Walaupun banyak risiko, banyak tantangan, cabaran yang ada di luar. Tapi ini janji Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita perlu bijak, dan kita perlu yakin dengan janji Tuhan bahwa Dia menyertai dan melindungi kita. Yang kedua, cara bermisi menurut Tuhan Yesus ialah ayat yang keempat, bergantung penuh kepada sumber Allah sendiri. Ini bukan berarti dalam ayat yang kita baca tadi tidak perlu sedia dana uang misi. Maksud Tuhan di sini ialah kita bergantung penuh. Kita juga usahakan apa yang kita dapat buat, kumpulkan duit atau bagaimana untuk membantu misi. Tapi atas semuanya kita perlu bergantung kepada Tuhan untuk mencukupkan keperluan misi yang kita akan buat sekarang dan pada masa akan datang. Hudson Taylor, seorang hamba Tuhan yang terkenal pada masa silam, yang pergi ke China melayani orang China supaya mereka kenal Tuhan. Dia berkata demikian,
God's work done in God's way will never lack God's supply. Dalam kata lain, pekerjaan Tuhan yang dilakukan menurut cara Tuhan tidak akan kekurangan sumber. Itu kata hamba Tuhan ini menurut pengalamannya pada masa silam. Yang ketiga, cara bermisi menurut Tuhan Yesus di sini ayat 5 hingga yang ke-7. Yaitu waktu kita keluar bermisi, kita perlu berdoa, dan waktu berjalan keluar di sana menurut Yesus, kita perlu mencari orang damai, a man of peace. Itu yang digunakan dalam terjemahan Inggris. Cari orang damai. Contohnya kita pergi ke satu kampung di daerah Bintulu ini, atau di luar daerah Bintulu, atau di negara lain, kita perlu berdoa supaya Tuhanlah yang akan memimpin kita untuk bertemu dengan orang damai ini. Bila kita sudah temu orang damai ini, kita akan ada perhubungan dengan baik, dan dia yang akan menuntun kita untuk masuk lebih dalam kepada orang lain dalam masyarakat itu. Yang keempat, menurut Yesus, cara kita bermisi pada masa lalu, sekarang, dan pada masa akan datang ialah waktu kita keluar, kita perlu sembuhkan orang-orang sakit. Sudah tentu, bila kita keluar, memang ada orang sakit, macam-macam saya yang lain, kita diperintahkan. Ini caranya menurut Yesus. Bila kita keluar, kita perlu yakin, perlu imani bahwa Yesus mencatat kita, dan kita akan mendoa orang-orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan disembuhkan. Dengan itu, maka mereka akan percaya kepada Tuhan. Yang kelima, nah di dalam misi keluar ini, bukan saja orang terima kita, ada juga masanya orang akan menolak kita. Orang tidak senang dengan kehadiran kita di daerah itu, di negara itu. Lalu mereka akan menolak kita. Kalau hal itu terjadi, menurut Tuhan Yesus, relax saja. Jangan takut. Pergi saja ke tempat lain. Berkati mereka. Itu terdapat dalam ayat 10 hingga 16. Kita pergi saja ke tempat lain, tidak apa. Kita memberkati mereka yang menolak kita. Tapi mereka perlu tahu bahawa dengan menolak utusan Tuhan, mereka telah membuat satu kesilapan yang besar dalam hidup mereka. Karena mereka lepaskan peluang untuk terima Injil keselamatan dalam hidup mereka. Dan kalau mereka akan terus-menerus menolak Yesus pada masa akan datang, maka mereka akan dihakimi menurut Tuhan Yesus. Yang keenam dan yang terakhir, cara kita bermisi menurut Yesus. Ayat yang ke-19. Yaitu bergantung penuh kepada kuasa Allah. Kita manusia tak ada kuasa langsung. Seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita keluar di sana, banyak serigala yang akan menerkam kita, karena kita diibarat sebagai anak domba. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kita perlu bergantung penuh kepada kuasa Allah, karena itulah yang dia janjikan, bahwa dia beri kita kuasa untuk melawan segala tantangan yang kita hadapi. Kita perlu ingat bahwa kita perlu kuasa Tuhan. Itu menurut Yesus beberapa cara untuk kita bermisi sekarang dan pada masa yang akan datang. Dan waktu kita keluar di tempat-tempat yang kita mau jangkau, baik dalam daerah Bintulu ini, baik di luar daerah Bintulu, baik dalam negeri Sarawak, kawasan daerah-daerah yang belum kenal Tuhan, atau di luar negara, kita perlu tahu apa message yang kita mau sampaikan. Nah, dengan itu mari kita lihat dalam Injil Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 9 sampai yang ke-11. Ayat 9 berkata, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ayat yang ke-11 saya lompat. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Seperti yang saya sebutkan tadi, apakah message yang perlu kita sampaikan kepada orang yang belum kenal Tuhan waktu kita keluar bermisi bagi Tuhan Yesus? Menurut ayat 9 dan 11 tadi, yaitu message yang perlu kita beritakan, yaitu Injil kerajaan Allah, yaitu Injil perdamaian daripada Allah
kepada manusia yang berdosa. Message kita ialah kita berita tentang Tuhan Yesus saja yang mengasihi kita manusia, yang menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di salib, supaya kita yang percaya akan menerima keselamatan daripada Dia. Itu message yang kita perlu beritakan menurut Tuhan Yesus. Jangan berita message yang lain. Hanya message Injil keselamatan kepada dunia ini. Dan message itulah yang dunia ini sangat memerlukan sekarang dan pada masa yang akan datang. Terakhir sekali pada malam ini, apakah yang mendorong kita untuk terlibat menjadi pekerja di ladang misi? Apa yang patut motivate kita? Dengan itu kita akan melihat Injil Lukas pasal ke-10 ayat 17 hingga yang ke-20. Saya akan baca untuk kita ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Waktu mereka balik menginjil, mereka report kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan, Tuhan Yesus, setan-setan pun takluk kepada kami. Mereka sangat senang hati, gembira. Menurut ayat di sini. Saya lompat kepada ayat yang ke-20. Ini kata Yesus kepada mereka. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena, dengar di sini, namamu ada terdaftar di sorga. Menurut Tuhan Yesus, apakah yang mendorong, yang motivate kita keluar untuk bermisi bagi Tuhan? Ayat yang ke-20, Yesus katakan, kamu harus bersukacita, kamu harus bergembira karena namamu tercatat di sorga. Dalam kata lain, oleh karena kemurahan Tuhan, saya, saudara, kita disebut Alkitab manusia berdosa. Kita tidak boleh menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik. Dalam Efesus pasal kedua 8 hingga 10 dia katakan, kita hanya diselamatkan oleh karena anugerah Allah saja. Ini berarti oleh karena anugerah Tuhan sajalah saya dan saudara diselamatkan. Nama kita dicatatkan di dalam buku kehidupan di sorga hanya karena Tuhan Yesus penuh belas kasihan kepada saudara. Dan itulah yang patut mendorong kita untuk terlibat dalam misi sekarang dan pada masa kedatang, yaitu karena kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhanlah nama saya dan nama saudara dicatat di sorga. Dengan itu kita perlu mencari Dia yang mencatat nama-nama yang respon kepada Injil, yaitu Tuhan Yesus. Dan itulah yang patut menjadi motivasi yang mendorong kita dari dalam hati kita untuk terlibat dalam misi Tuhan Yesus sekarang dan pada masa yang akan datang. Sebagai kesimpulan pada malam ini, menurut ajaran Yesus dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ini dari ayat 1 sampai yang ke-20, dia mengajar kita, yaitu kita perlu tahu apa itu misi, yaitu pergi keluar. Dan juga kita perlu tahu cara kita bermisi. Dan juga kita perlu mengerti apa message yang kita mau sampaikan. Dan yang terakhir sekali, kita perlu tahu apa yang patut mendorong kita untuk menjangkau suku-suku yang ada di luar di sana, yang perlu Tuhan Yesus. Jadi pada malam ini saya mau mencabar dan mendorong kita semua jemaat Tuhan dalam daerah Bintulu ini pada malam ini, yang mendengar khotbah ini online, hiduplah bermisional bagi Allah. Jadilah, relakan dirimu menjadi seorang pekerja di ladang Allah pada masa ini. Libatkanlah dirimu dan gereja lokalmu dalam membantu misi Allah dalam dan luar negara melalui Borneo Evangelical Mission sekarang dan pada masa yang akan datang. Menurut Tuhan Yesus, inilah waktunya untuk kita terlibat dalam misi Tuhan. Karena dalam dunia inilah kita diberi keistimewaan,
kita beri ruang oleh Allah untuk terlibat dalam misi. Karena di sorga tidak ada penginjilan lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita waktu mendengar firman Tuhan pada malam ini. So dengan itu, sebagai penutup, saya minta supaya kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah bersama kami dalam ibadah kami pada malam ini. Kami telah dengar firman Tuhan, bagaimana Engkau mengajar kami tentang misi, dan juga cara kami patut bermisi, dan juga message kami pergi bermisi, dan juga dorongan misi itu. Kami telah mendengar dan mengerti sedikit pada malam ini. Dengan itu saya berdoa supaya semua kami, anggota BM Sarawak, akan merelakan diri kami untuk berdoa bersungguh-sungguh bagi keselamatan manusia yang belum terima Tuhan. Dan juga merelakan diri kami menjadi pekerja di ladang misi pada masa ini. Karena pekerja itu sangat kurang. Bila kami respon semuanya, setiap gereja lokal akan respon, maka tidak akan ada masalah lagi pekerja di ladang Tuhan. Dengan itu Engkau berkatilah kami semua pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.